Princess Dahlia and this is my another video. So, seperti judul yang udah kalian baca, this gonna be an amazing video. Sebenarnya bukan karena apa-apa sih. Aku bingung tuh guys sebenarnya mau ngomong kayak gimana. Intinya video ini tuh bakal penuh dengan ucapan syukur. Cause for me, grateful is a beautiful and important thing. Karena percuma gitu orang mau sukses apapun, sehebat apapun, kalau dia nggak bisa bersyukur, it's nothing. Kita semua tahu ya, 2020 adalah unexpected year buat semua orang. Gaya hidup berubah, kebiasaan berubah, dan banyak aspek dalam hidup itu tuh yang kena efeknya gitu. Seakan banyak orang tuh udah stuck, gak bisa ngapa-ngapain, gak tahu harus ngapain. Tapi lewat video ini aku mau ngajak kalian, temen-temenku, atau kakak-kakak yang nonton, atau mungkin adik-adik juga. Ayo kita coba lepas kacamata kita. Tapi bukan lepas kacamata beneran, nanti yang mungkin nggak bisa nonton. Maksudku tuh kita taruh dan kita pindah tempat, lihat 2020 dari sudut pandang yang lain. Kalau misalkan aku di gereja tuh diajarin jangan pakai kacamata sendiri, tapi pakai kacamatanya Tuhan gitu. Sebenarnya there is a benefit of being stuck loh. Di balik kendala atau masalah yang ada di 2020, pasti ada aja sesuatu yang bisa kita syukuri. So yeah, itu speech dari saya. Enggak, ini bukan speech. Aku bakal kasih tahu hal-hal apa aja yang bikin aku bersyukur, dan kalian bisa nih sekalian brainstorming apa sih yang aku bisa syukuri di 2020. Begitu. Aku jepit rambut ya guys, karena tadi kayak berantakan gitu. Oke, jadi yang pertama, ini masih sebelum pandemi. Jadi mulai pandemi itu kan kayak Maret sekitaran gitulah. Jadi sebelum pandemi itu aku masih bersyukur karena aku dan teman-teman OSIS masih bisa ngadain event bareng di sekolah. Dan bersyukurnya lagi, waktu itu aku kan ketua si publikasi. Aku ngerasa udah do my best, jadi nggak nyesel-nyesel amat. Aku dan teman-teman yang lain itu bisa buat backdrop panggung yang beda dari event-event sebelumnya. Persiapan posting IG segala macam itu juga cukup baik, jadi ya begitu. Terus juga kemarin aku dapat lihat-lihat galeri gitu, dan aku bersyukur ternyata sebelum study from home itu aku udah cukup bersosialisasi dengan teman-teman. Jadi di sekolah tuh aku nggak menyendiri banget, aku masih bisa jalan-jalan sama teman-teman, masih bisa ikut acara ini itu, pokoknya cukup having fun. Jadi waktu udah di rumah aja nggak nyesel kayak aduh mestinya aku sama teman-temanku jalan-jalan nih apa gimana gitu. Enggak sih, nggak ada kayak gitu. Nah terus mulai masuk sekolah online, aku bersyukur karena masih bisa ngerti pelajaran dengan baik. Terus juga fasilitas masih memadai, masih ada internet. Bahkan waktu itu pemerintah juga baik banget ya, udah ngasih kita kuota belajar. Thank you. Malahan aku bukan yang 100% gak suka sama sekolah online. Aku juga ada sukanya, malah banyak lagi. Aku lebih bisa produktif ngerjain hal lain gitu. Dan di sini aku seneng karena aku bisa ngerasain gimana sih rasanya sekolah online. At least kayak jadi memori pribadi lah ya untuk nanti anak cucu, cielah. Tapi beneran, maksudnya lebih berkesan aja gitu. Ada yang diceritain kalau dulu waktu aku SMA aku pernah loh sekolah online kayak gini-gini. Atau kalau ternyata di masa depan nanti sekolah online bakal tetap ada, anggapannya aku ada di generasi yang menjadi cikal bakalnya tercipta sekolah online. Jadi kayak keren aja gitu. Terus hal simple, aku senang karena foto kataku cantik. Dan kalian juga tahu tahun ini YouTubeku reach 1000 subscriber. Yeay! Akhirnya one level checklist, kita OTW ke 10.000 ya. Amin. Dan dari sini juga aku bisa belajar gitu untuk konsisten nge-YouTube lagi. Karena tadi aku bilang karena sekolah online, jadi aku lebih punya banyak waktu, dan ya aku bisa ngobrol-ngobrol ke kalian lagi, aku bisa sharing ke kalian. Terus aku ngerasa sih dari konsistennya itu mulai deh pelan-pelan grow gitu. Jadi ini semua berkat ketekunan. Aku belajar gimana untuk tekun, konsisten, dan keluar dari zona nyaman. Dan berhubungan sama keluar dari zona nyaman, aku tuh juga belajar gimana jualan. Aku mulailah buat bisnis kecil-kecilan, apalagi itu bisnis makanan ya. Dan aku nggak jago-jago banget masak sebenarnya, tapi trial and error ya udah dijalanin bisa-bisa aja ternyata. Karena di rumah stres ada sih tetap kadang, cuman aku bersyukur karena aku bisa catch up sama teman-teman lama. Aku bisa nge-DM mereka, aku bisa chat mereka lagi, teman SMP, teman SD gitu, tanyain kabar,
Twitter, terus ya ngobrol-ngobrol aja. Karena momen kayak gini, ya udah, why not kita kontak teman-teman lama. Aku seneng sih bisa kontak mereka, aku seneng bisa lihat pertumbuhan mereka, kayak oh ternyata si A sekarang kayak gini ya, oh ternyata si B udah berhasil gini loh. Seneng aja gitu lihat perubahan satu sama lain. Terus ngerasa nggak sih kita tuh di rumah jadi lebih hemat guys? Kayak kalau dulu tuh adalah uang bensin keluar, uang jajan. Sekarang kan di rumah aja aku jadi jarang jajan. Terus yang keluar-keluar juga cuma mama sama adikku. Jadi ya udah lebih hemat, kita nabung untuk masa depan. Aku juga bisa explore banyak hal baru. Aku kembangin talenta yang ada. Dan misalkan dulu aku suka art cuma ngegambar-gambar biasa, ternyata aku coba-coba, ternyata bisa juga aku buat digital illustration nih. Terus aku juga seneng bisa belajar banyak hal lewat webinar-webinar. Selama di rumah aku banyak sih ngikutin webinar tentang skill, misalkan kembangin art gitu, atau tentang produktivitas, mental health, sama webinar kayak persiapan kuliah gitu lah. Maka dari itu aku juga spend time mikirin masa depanku bakal kayak gimana sih. Mulai rencanain nih mau kuliah apa, jurusan apa, di mana, persiapannya apa-apa aja, segala macamnya lah. Terus karena tahun depan aku udah kuliah, rencananya kan keluar Bali ya. Nggak tahu sih kalau misalkan masih online ya tetap di Bali. Tapi misalkan udah keadaan normal, keluar otomatis bye-bye sama keluarga. Tapi aku bersyukur karena aku jadi di rumah aja, lebih banyak punya waktu bareng keluarga. Tahun ini aku juga bisa lebih banyak cerita-cerita ke mama sama ajiku, cerita personal lah atau hal-hal sepele lah. Bisa ngobrol-ngobrol sama Andrew juga, tanam nilai dan segala macam. Dan karakterku banyak dibentuk sih, banyak banget. Aku jadi lebih sadar dan bisa toleransi sama keadaan orang lain. Maksudnya tuh gini, ini sebenarnya nggak tahu ya kejelekan atau enggak, tapi waktu di sekolah dulu tuh aku kadang suka pelit sama jawaban. Kalau ulangan emang udah nggak kasih ya, tapi kalau misalkan pas tugas aku kadang suka pilih-pilih nih. Maafkan aku teman-teman, kalau tipe anak-anak yang nggak mau berusaha itu kadang aku males gitu loh. Kayak apa sih, lo buat sendiri lah, coba dulu, masa enak aja minta gitu. Cuman sejak online ini aku lebih bisa apa ya, aku juga tahu mereka online ini ada kesulitan masing-masing. Nah karena mereka susah ngerti gitu, aku juga jadi kasihan kan. So kalau pas aku udah selesai ngerjain tugas, aku coba deh kasih mereka. Ya intinya dalam hal membagi jawaban aku lebih baiklah sekarang. Aduh, aku malu sebenarnya. Terus juga aku banyak ikut lomba online kan, tapi nggak menang. Waktu lalu juga aku dapat cerita kalau aku ngirimin portofolio untuk daftar beasiswa salah satu kampus, tapi ternyata nggak kepilih. Nah dari sana aku belajar sesuatu. Aku diajarin untuk lebih kuat jadi orang. Aku kenal gimana cara untuk kontrol perasaan biar ayo jangan terlalu down ketika kamu gagal. Kalau kemarin sih aku ya sedih-sedih banget ya guys. Karena masa aku kayaknya udah do my best tapi kok ternyata nggak lolos gitu. Cuman ya Tuhan punya rencana yang terbaik buat setiap kita. Setiap kegagalan yang ada pasti kita bisa belajar sesuatu. Dan aku juga bisa ikut volunteer, belajar hal-hal baru, ketemu teman-teman baru dari berbagai karakter, berbagai daerah, berbagai cara kerja. Jadi belajar banyak juga. Kayaknya ini aku bakal buat videonya sendiri, ingetin aku ya. Terus yang terakhir, paling simpel, aku bersyukur karena sampai sekarang masih dikasih kesehatan sama Tuhan, dan segala sesuatu yang dibutuhin itu masih tercukupi. I mean, orang tua pekerjaan memang berkurang juga, nggak seintens dulu. Cuma ternyata sampai 2020 kita masih bisa survive nih, kita masih cukup-cukup aja, kita makan ya cukup gitu. Aku bersyukur karena hal itu. So ya, ada banyak hal lagi sih sebenarnya kalau dicari. Awal-awal juga aku bingung guys, apa ya 20 hal yang bisa disyukuri, kayak have no idea aja. Tapi ketika kita coba untuk duduk, pikirin, dilihat per segmen, dilihat per hari, per bulan, pasti ada banyak hal yang bisa kita dapetin. Dan aku harapin dari video ini kalian juga bisa dapet clue-clue kayak oh iya ya ternyata aku bisa bersyukur akan hal ini, aku bisa bersyukur akan hal itu. Jangan biarin 2020 ini lewat gitu aja. No, setiap tahun itu pasti ada hadiah yang baru dari Tuhan, ada berkat-berkat dikasih oleh Tuhan untuk setiap kita. I think that's all of my video today. I hope you guys like and enjoy and got something new from here. Semoga bermanfaat. Ya udah intinya gitu. See you on my next video. Bye bye.